Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tata cara pelaksanaan intubasi. Kami dari kelompok koas anestesi Unsud RSUD Aji Barang akan mempresentasikan dan menunjukkan proses dalam melakukan intubasi. Selamat menonton. Intubasi endotrakeal adalah memasukkan pipa endotrakeal atau endotrakeal tube ke dalam trakea melalui mulut. Endotrakeal tube dapat digunakan sebagai penghantar gas anestesi ke dalam trakea serta memudahkan kontrol ventilasi dan oksigenasi. Endotrakeal tube sesuai dengan namanya adalah pipa kecil yang dimasukkan ke dalam trakea dengan tindakannya dinamakan intubasi endotrakeal. Ada beberapa indikasi dilakukannya intubasi endotrakeal, yakni pertama, pada kasus emergensi seperti gagal napas akut, oksigenasi dan ventilasi yang tidak adekuat, dan penurunan Glasgow Coma Scale di bawah 8. Sedangkan untuk kondisi perioperatif, misalkan pada kasus bius umum dan operasi dengan posisi yang tidak biasa seperti jackknife. Untuk proteksi jalan napas, seperti hilangnya refleks pernapasan, obstruksi jalan napas besar, pendarahan pada faring, dan tindakan profilaksis. Kedua, untuk optimalisasi jalan nafas. Pada saluran untuk pelaksanaan pulmonary toilet darurat, tindakan untuk memberikan tekanan positif dan kontinu yang tinggi pada jalan napas. Ketiga, untuk ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik pada kegagalan respirasi yang dikarenakan akibat pulmoner, akibat penyakit jantung, akibat neurologis, dan akibat mekanik, serta hiperventilasi terapeutik untuk pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Untuk kontraindikasi dilakukannya intubasi endotrakeal adalah kasus-kasus patologi pada bagian glotis dan supraglotis seperti pada kasus fraktur laring. Sebelum intubasi, diperlukan adanya informed consent atau meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai tindakan intubasi yang akan dilakukan kepada pasien. Perlu dijelaskan mengenai indikasi pemasangan endotrakeal tube dan komplikasi yang dapat terjadi ketika dilakukan intubasi, seperti luka pada bibir pasien, iritasi pada saluran pernapasan, gigi tanggal, serta nyeri pada saluran napas hingga berujung pada kematian. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk pengelolaan jalan napas. Pertama adalah penilaian jalan napas pre-anestesia. Sebelum melakukan pemeriksaan, dapat digali informasi dari pasien mengenai faktor-faktor yang dapat mempersulit intubasi, seperti riwayat operasi atau trauma di jalan napas, riwayat alergi, riwayat minum obat, dan riwayat penyakit pasien. Setelah melakukan penggalian informasi dan anamnesis, yang selanjutnya dilakukan adalah pemeriksaan saluran napas. Hal ini diperlukan untuk mendeteksi adanya penyulit ketika dilakukan intubasi. Pemeriksaan jalan napas yang tepat dapat mencegah mortalitas dan morbiditas karena intubasi dan komplikasinya. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pendekatan Lemon, yaitu dilakukan inspeksi secara eksternal jalan napas pasien. Hal-hal yang menandakan adanya jalan napas sulit adalah apakah ada massa di leher atau tidak, fasies abnormal atau trauma wajah, mandibula kecil, lidah besar atau makroglossia, leher pendek, leher lebar, ataupun bullneck. Evaluasi apakah pasien dapat membuka mulut selebar 3 jari di antara giginya. Apabila pasien dapat melakukannya, maka insersi laryngoskop
dan endotracheal tube relatif lebih mudah. Malampati. Penilaian ini dilakukan untuk menilai ukuran lidah serta rongga mulut. Obstruction. Obstruksi jalan napas dapat ditandai dengan adanya stridor, suara tidak jelas atau hot potato voice, dan sulit menelan cairan. Obstruksi pada saluran napas atas merupakan penanda adanya jalan napas sulit. Indeks massa tubuh di atas 30 juga merupakan salah satu penyulit untuk manajemen jalan napas. Neck mobility. Mobilitas leher yang kurang baik akan mengganggu visualisasi glotis pada saat laryngoskopi. Adanya kondisi seperti penggunaan kolar pada leher, ankylosing spondylitis, atau rheumatoid arthritis dapat mempengaruhi mobilitas leher. Setelah melakukan persiapan pada pasien, selanjutnya adalah mempersiapkan alat yang akan digunakan pada proses intubasi. Yang pertama, mari kita mempersiapkan alat untuk intubasi terlebih dahulu. Alat yang digunakan adalah seperangkat alat laryngoskop dengan 3 jenis ukuran. Kemudian endotracheal tube, spuit, stetoskop, plester, dan gel. Kemudian, posisikan pasien untuk membuka mulutnya dengan menggunakan metode cross finger dan masukkan laryngoskop ke dalam rongga mulut hingga tampak epiglotis. Dan angkat sedikit laryngoskop sampai terlihat plika vokalis sebagai pintu jalan masuknya endotracheal tube. Lalu, masukkan endotracheal tube yang sudah dilumuri gel ke dalam rongga plika vokalis pada batas 20 hingga 22 cm. Dan pastikan endotracheal tube sudah masuk hingga ke dalam kedua paru-paru dan bukan ke saluran pencernaan, dengan memastikan melalui pengecekan dari rongga mulut, melalui pengembangan dinding dada, dan melalui pemeriksaan auskultasi agar posisi endotracheal tube sudah simetris dan tepat dalam saluran pernapasan. Ketika posisi endotracheal tube sudah benar, lakukan pengembangan balon menggunakan spuit dan lakukan fiksasi dengan plester pada bagian mulut luar. Kemudian sambungkan ke dalam sumber ventilasi untuk membantu pernapasan pasien. Demikian tutorial untuk teknik pelaksanaan intubasi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe pada video dan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.